I need you hopeless. Kisah berawal dari Needy yang berteman dengan seorang cheerleader populer bernama Jennifer. Mereka sudah berteman sejak kecil dan sudah seperti saudara kandung. Suatu malam Jennifer mengajak Needy pergi ke sebuah bar lokal yang berada di Melody Lane untuk menonton pertunjukan band Low Soldier. Clubs of DJs and champagne. Tiba di Melody Lane, saat band Low Soldier mulai naik panggung, Jennifer langsung mengajak Needy dekat untuk berkenalan. Karena Jennifer suka dengan vokalisnya. Saat Jennifer pergi memesan minum, tak sengaja Needy mendengar grup band itu membicarakan tentang keperawanan Jennifer. Needy kesal dan mendatangi mereka, lalu berkata kalau Jennifer teman baiknya emang masih perawan. Lalu mereka pun mulai menonton konser Low Shoulder. Saat asik menonton, Needy melihat ada api, lalu tiba-tiba api mulai membakar bar tersebut. Needy pun langsung membawa Jennifer keluar dari bar itu. Tiba di luar, vokalis band itu pun menghampirin mereka dan mengajak mereka untuk ikut dengannya. Needy menolak dan berusaha menghentikan Jennifer. Tapi Jennifer tetap ingin ikut dengannya. Tiba di rumah, Needy langsung menelepon kekasihnya Chip dan menceritakan tentang kejadian di Melody Lane dan juga soal Jennifer yang ikut dengan vokalis band itu. Jesus Christ, there's somebody here. Saat Needy sedang berbicara di telepon dengan kekasihnya, tiba-tiba Jennifer muncul di rumahnya dan memakan isi kulkas Needy. Jen? My mom got that. Needy pun bingung melihat Jennifer bertingkah aneh. Lalu saat dia bertanya apa yang terjadi, tiba-tiba Jennifer memuntahkan cairan hitam seperti minyak oli. Setelah muntah, Jennifer pun pergi. Keesok harinya di sekolah, Needy melihat Jennifer dengan penampilan yang seperti biasa. Dia terkejut dan bertanya tentang kejadian semalam. Tapi Jennifer mengatakan kalau Needy terlalu berlebihan. More freakish, needy behaviors, and it makes us both look like total gay lords. Di suasana sekolah terlihat semua orang berduka atas kejadian terbakarnya Melody Lane. Berbeda dengan Jennifer, yang makin bertingkah aneh. Beloved Spanish teacher. Lalu Jennifer mendekat ke teman sekolahnya dan mengajaknya ikut dengannya ke hutan yang berada di belakang sekolah. Karena yang ngajak cewek seksi, tentu saja si cowok tidak menolaknya. Saat sedang asik kencan, tiba-tiba Jennifer berubah menjadi monster dan memakannya. Pria itu pun tewas. We're gonna see your buddy really soon. No. Setelah memakan pria itu, Jennifer terlihat segar dan bersemangat. So, scrumptious. Jen, you know, I tell it like it is. And besides, you know how we ended up here. I don't know the world. We were famous. We were saints. Beberapa hari kemudian Jennifer terlihat lesu. Saat pulang sekolah, seorang murid pria mengajaknya kencan. Jennifer pun menyetujuinya. I don't know if I'll go out with you. Yeah, what? Malam harinya, Colin sangat semangat mencari alamat rumah Jennifer untuk menjumpainya. Tapi dia agak confused karena alamat yang dikirim Jennifer itu adalah rumah kosong. Ternyata Jennifer sudah menunggu dan menyiapkan semuanya.
You made it. Dia pun mulai beraksi dan berubah menjadi monster lalu menggigit si pria. Nice hardware. Di sisi lain, Needy yang sedang kencan bersama pacarnya, dia bisa merasakan hal aneh dan melihat Jennifer di sana, seperti hantu. Dalam perjalanan dia melihat sosok wanita melintas jalan dan melompat ke mobilnya. Dengan cepat Needy pun memutar balik. Tiba di rumah, Needy sangat ketakutan. Dan dia sangat terkejut saat Jennifer sudah berada di kamarnya. Di sini Jennifer mulai menceritakan kejadian saat dia ikut dengan band Low Shoulder. Mereka emang sengaja datang ke kota kecil dengan tujuan mencari gadis yang masih perawan untuk dijadikan persembahan. Mereka mempersembahkan Jennifer dan membunuhnya. Our only hope. We're in league with the beast now, and we have to make a really... Jennifer juga mengatakan sejak saat itu dia nggak boleh lapar agar tetap kuat. Kalau dia kenyang maka dia tidak bisa dibunuh. Right now, I'm like unkillable. Needy agak bingung dengan perkataan Jennifer kalau dia kenyang. Lalu Needy menyuruh Jennifer pergi. Jennifer pun pergi, lompat dari jendela dan hilang. You said to leave. Keesok harinya, saat acara pemakaman teman sekolahnya Colin, Needy mulai berpikir, karena Needy gadis yang pintar, dia pun mulai mencari tahu tentang paranormal. Lalu Needy memberitahukan pada Chip tentang Jennifer saat Jennifer dijadikan persembahan oleh vokalis band itu. Karena saat dijadikan persembahan Jennifer ternyata tidak perawan lagi, maka setan itu tetap berada di dalam diri Jennifer. Dan dia yang memakan anak laki-laki untuk tetap cantik dan segar. Namun Chip tidak bisa percaya dengan yang dikatakan Needy. Hari pesta dance pun tiba. Semua orang bersiap-siap untuk pergi ke acara. Di perjalanan Chip dikejutkan dengan Jennifer yang tiba-tiba muncul di depannya. Dia pun mulai mengelabui Chip dengan berkata yang buruk tentang Needy. Chip hanyut dalam perkataan Jennifer. Lalu Jennifer mencium Chip. Needy didn't deserve a boy like you. Di sisi lain, Needy yang berada di pesta dance itu bisa merasakan saat Chip dicium Jennifer. Dia pun langsung berlari ke rumah Chip. Tiba di rumah Chip, Needy bertemu dengan Mama Chip yang mengatakan kalau Chip sudah berangkat 20 menit yang lalu. Tanpa banyak berbicara, Needy langsung berlari dan menemukan bunga anggrek milik Chip. Saat Needy memegang bunga itu, tiba-tiba dia mendengar suara Chip minta tolong dari semak gudang lama. Needy pun dengan cepat masuk ke gudang kosong itu dan menemukan Jennifer sedang menggigit Chip. Needy pun melompat masuk ke kolam dan berusaha menolong Chip. Terjadi pertengkaran di antara mereka. Saat Jennifer mendekat ke Needy, tiba-tiba Chip menusukkan Jennifer dengan besi. Lalu Jennifer pergi dan meninggalkan mereka. Tampon. Chip dalam keadaan sekarat dan meninggal. Needy begitu terpukul dengan kepergian Chip. Akhirnya Needy mengambil keputusan sendiri. Dia mendatangi rumah Jennifer dan masuk dengan cara menobrak jendela. Terjadi perkelahian di kamar Jennifer. Needy pun tergigit Jennifer. Saat Needy melihat kalung tanda persahabatan mereka yang di leher Jennifer, dia pun langsung menarik kalung tersebut. Saat kalung itu dilepas, tiba-tiba Jennifer melemah dan jatuh. Needy pun menusuk jantung Jennifer.
Jennifer pun tewas. Sekarang Needy jadi tahanan gangguan mental. Dia sendiri juga tidak mengenali dirinya lagi. Karena dia digigit Jennifer dan masih selamat, akhirnya Needy mempunyai kekuatan. Needy pun tak ingin menyia-nyiakan kekuatannya. Lalu dia pergi mencari band Low Shoulder dan menghabisi mereka semua.